Selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang inverse fungsi bagian pertama. Mari kita mulai. Pertama, kita perhatikan terlebih dahulu notasi dari inverse fungsi. Inverse dari suatu fungsi f(x) ditulis f pangkat negatif 1 dalam kurung x. Dan ini dibaca f inverse x. Contoh lain, inverse fungsi gx dinotasikan dengan g pangkat negatif 1 dalam kurung x dan dibaca g inverse x. Sekarang kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan inverse. Ingat pada pelajaran sebelumnya, kita melihat bahwa cara kerja fungsi sama seperti mesin. Ada input, kemudian diproses dengan fungsi tertentu, dan kita cari outputnya. Seperti pada ilustrasi ini. Misalkan, mesin fungsinya adalah f(x) sama dengan x ditambah 5. Berarti, berapapun inputnya harus kita tambahkan dengan 5 untuk mendapatkan output. Jika inputnya adalah 2, maka outputnya adalah 7. Diperoleh dari 2 ditambah dengan 5 sama dengan 7. Jika inputnya adalah 8, maka outputnya adalah 13. Diperoleh dari 8 ditambah dengan 5 sama dengan 13. Inverse fungsi adalah proses kebalikan dari f(x). Jika tadi input diproses menjadi output, sekarang dibalik, yaitu output akan menjadi input dari fungsi inverse dan input dari f(x) yang tadi akan menjadi output dari fungsi inverse. Jadi bisa kita katakan bahwa f inverse x adalah kebalikan dari f(x). Permasalahannya sekarang adalah kita perlu menemukan fungsi yang tepat untuk f inverse x ini. Nah, sekarang perhatikan, Ibu balik terlebih dahulu input dan outputnya karena kita akan menentukan fungsi inverse-nya. Jika inputnya adalah 7 dengan fungsi tertentu, ya, melalui fungsi tertentu, maka outputnya adalah 2. Jika inputnya adalah 13 dengan fungsi yang sama, kita hasilkan outputnya adalah 8. Nah, kira-kira apa fungsinya? Coba pikirkan kembali. Jika ada 7, menghasilkan 2. Dan jika ada 13, menghasilkan 8. Bagaimana? Ya, benar sekali. 2 diperoleh dari 7 dikurangi dengan 5. Dan 8 diperoleh dari 13 dikurangi dengan 5. Sehingga berapapun inputnya akan diproses dikurang 5. Jadi, inverse dari fungsi f(x) ini adalah f inverse x sama dengan x dikurang 5. Jadi, kita peroleh jika f(x) sama dengan x ditambah 5, maka f inverse x sama dengan x dikurang 5. Untuk lebih mudah menentukan inverse dan agar kalian tidak perlu mengira-ngira, lakukan hal berikut. Diketahui fungsi f(x) yang tadi ya, adalah f(x) sama dengan x ditambah 5. Yang perlu dilakukan adalah mengubah bentuk persamaan ini menjadi x sama dengan. Perhatikan, f(x) sama dengan x ditambah 5
bisa kita tuliskan X ditambah 5 sama dengan Fx. Ini ibu balik saja. Sama seperti kalau kalian punya 2 sama dengan, misalnya 2 sama dengan 3 dikurangi dengan 1. Kalian bisa tuliskan 3 dikurangi dengan 1 sama dengan 2. Seperti itu. Jadi ini ibu balik seperti biasa. X ditambah 5 sama dengan Fx. Selanjutnya, ubah persamaan ini dalam bentuk X sama dengan. Oke, perhatikan. X sama dengan 5 kita pindahkan ke sebelah kanan atau setiap ruasnya kita kurangkan dengan 5. Kita peroleh X sama dengan Fx dikurangi dengan 5. Nah, anak-anak, kita sudah mendapatkan persamaan dalam bentuk X sama dengan. Nah, X ini adalah F inverse dari X. Jadi, F inverse dari X-nya sama dengan X dikurangi dengan 5. Perhatikan perubahannya, X menjadi F inverse X dan Fx di sini menjadi X. Jadi ini kita sudah bisa mengambil kesimpulannya. Jadi F inverse X sama dengan X dikurangi 5. Atau agar kalian tidak keliru, tuliskan saja Fx-nya dengan F ya. Di sini Ibu tuliskan biar tidak diulang-ulang itu Fx-nya, cukup kita tuliskan F sama dengan X ditambah 5. Kemudian ini bisa dibalik lagi seperti tadi, X ditambah dengan 5 sama dengan F. Atau X sama dengan F dikurangi dengan 5. X ini apa? X ini adalah F inverse X. Sama dengan ini kita ganti dengan X dikurangi dengan 5. Seperti itu. Baik anak-anak, sekarang kita perhatikan contoh soal. Contoh 1, diketahui Fx sama dengan X dikurangi 4. Tentukan F inverse X. Kita jawab. Kita tuliskan terlebih dahulu. Diketahui Fx sama dengan X dikurangi 4. Kita tuliskan saja Fx sama dengan X dikurangi 4 ini, kita tuliskan F sama dengan X dikurangi 4. Atau X dikurangi 4 sama dengan F. Sekarang kita ubah persamaan ini dalam bentuk X sama dengan. Jadi di ruas kiri hanya ada X saja ya, X sama dengan. Artinya negatif 4 di sini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Atau setiap ruasnya kita tambahkan dengan 4. Sehingga kita peroleh F ditambah dengan 4. X di sini adalah F inverse X. Sehingga kita bisa tuliskan F inverse X sama dengan F yang ini berubah menjadi X ditambah dengan 4. Sudah selesai. Jadi, F inverse X sama dengan X ditambah 4. Mudah bukan? Contoh yang kedua. Diketahui Fx sama dengan 2X ditambah 7. Tentukan F inverse X. Kita jawab. Diketahui Fx sama dengan 2X ditambah dengan 7. Ibu tuliskan. Diketahui Fx sama dengan 2X ditambah 7. Bisa kita tulis F sama dengan 2X ditambah dengan 7 atau 2X ditambah 7 sama dengan F. Seperti contoh pertama, kita akan ubah persamaan ini dalam bentuk X sama dengan. Kita pindahkan 7 terlebih dahulu. 2X sama dengan F dikurangi dengan 7.
Kemudian, X sama dengan F dikurangi 7 dibagi 2. X itu tadi adalah F inverse dari X. Jadi, F inverse dari X sama dengan X kurang 7 per 2. Kita tinggal ambil kesimpulannya. Jadi, jika Fx sama dengan 2x ditambah 7, maka F inverse X sama dengan X dikurangi 7 dibagi 2. Contoh yang ketiga, diketahui Fx sama dengan 5x dikurangi 1, tentukan F inverse X. Kita jawab, diketahui Fx sama dengan 5x dikurangi 1. Atau bisa kita tulis F sama dengan 5x dikurangi 1 atau 5x dikurangi 1 sama dengan F. Sama seperti contoh sebelum-sebelumnya, kita akan ubah persamaan ini dalam bentuk X sama dengan. Perhatikan, 5x sama dengan F ditambah 1. Kemudian, X sama dengan F ditambah 1 dibagi 5. X ini adalah F inverse X. Kemudian, F yang ini akan diubah menjadi X. Jadi, X ditambah 1 dibagi 5. Sudah selesai, kita ambil kesimpulan. Jadi, jika Fx sama dengan 5x dikurangi 1, maka F inverse X sama dengan X ditambah 1 dibagi 5. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada bagian akhir pelajaran kita pada hari ini. Seperti biasa, kalian dapat berlatih soal-soal berikut untuk meyakinkan bahwa kalian sudah cukup memahami penjelasan yang Ibu berikan. Tetap jaga kondisi tubuh, belajar terus yang rajin, dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.